Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi ya. Ini untuk video part kedua dari tema 6 subtema 3 ya. Coba kalian siapkan buku tema kalian, buku tema 6 ya. Buka yang subtema 3 ya. Untuk materi yang pertama, coba kalian buka halaman 132 ya. Di situ ada gambar peta persebaran SDA Hayati di Indonesia ya. Karena gambarnya kurang begitu jelas ya, Pak Yoga akan akan jelaskan beberapa saja ya dari tanaman, dari tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang biasa hidup di daerah Indonesia ya, tumbuh subur di daerah Indonesia ya. Ada juga mungkin manfaatnya juga ya. Di sini yang terlihat apa di sini anak-anaknya, ada tebu di sini ya. Nih di daerah Sulawesi ini ada tebu. Ya, manfaat tebu ya untuk bahan dasar pembuatan gula ya. Untuk lengkapnya kita cek yang pertama ya. Untuk persebaran SDA bahan pangan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ini adalah namanya kelapa sawit ya. Jadi kelapa sawit ini anak-anak ya bisa dimanfaatkan sebagai minyak goreng ya. Jadi minyak goreng yang untuk goreng ikan ya, tempe, tahu ya, itu menggunakan awalnya dasarnya dari kelapa sawit ya anak-anak ya. Selain untuk minyak goreng ya, untuk campuran bahan bakar biodiesel bisa juga digunakan pelumas, pembuatan mentega ya, pembuatan pomade minyak rambut kalian itu ya, dan banyak lagi ya. Untuk daerah persebarannya ya bisa tumbuh subur ya, banyak di Aceh, Sumatera Utara ya, meliputi Pulau Nias, Pulau Prayan, Medan, Pematang Siantar, dan Kalimantan Barat ya. Jadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ya terdapat pohon kelapa sawit. Lanjut ya. Ada juga tanaman cengkeh ya. Cengkeh ini seperti ini, tapi yang diambil ini bunganya ya anak-anak ya. Nah, yang warna kuning nanti dikeringkan ya. Cengkeh ini ya selain bahan dasarnya untuk rokok ya, juga bisa dibuat makanan ya. Dan makanan itu mempunyai manfaat ya, bisa menurunkan kadar gula ya, sebagai obat nyamuk juga bisa ya, memperlancar pencernaan. Nah jadi seperti itu, dan masih banyak ini ya manfaatnya. Ini untuk kesehatan, tapi cengkeh ini biasanya digunakan untuk makanan, terutama makanan timur ya, timur tengah ya, nasi kebuli ya, seperti itu menggunakan cengkeh ya. Beberapa produk minuman juga ada yang menggunakan cengkeh ya. Nah untuk cengkeh ini banyak ditemukan di Aceh ya, Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua ya. Jadi sebagian besar di Papua banyak menanam cengkeh. Nah cengkeh ini mahal anak-anak ya, rempah-rempah. Nah Indonesia dijajah dulu karena apa? Karena banyak rempah-rempah tumbuh subur di negara ini. Makanya Belanda ya itu lama menjajah Indonesia ya. Karena apa? Banyak tanaman cengkehnya. Selain cengkeh ya banyak rempah-rempah yang lain. Nanti saya jelaskan di sini ya. Nah selain itu ada coklat. Nah coklat yang biasanya kalian makan tuh ya, buahnya seperti ini anak-anak ya awalnya. Nah manfaatnya apa untuk coklat ya? Dari coklat bisa dijadikan bahan makanan ya. Jadikan kakao ya, ini namanya biji kakao. Atau coklat ya, bisa diolah menjadi coklat ya, atau minyak kakao ya. Buat apa biasanya coklat itu anak-anak ya? Buat kue ya, minuman. Nah, di Indonesia ya tersebar persebaran tanaman coklat atau kakao ini ada di Bali, Jawa Tengah, Aceh, dan Flores. Nah karet sekarang ini ada karet ya, tanaman karet seperti ini. Mungkin sebagian besar kalian sudah tahu ya, karena sering nonton di Upin Ipin ya. Nah
ini tanaman karet ya. Jadi manfaatnya karet itu ya sebagai reboisasi atau rehabilitasi lahan. Maksudnya ini kan tanaman karet kan tumbuhannya tinggi besar ya, untuk reboisasi supaya tidak longsor. Bahan pembuatan karet ya, karet banyak ya, dari ban atau karet gelang ya dan lain sebagainya. Bahan dasarnya dari karet ini ya, yang putih ya anaknya. Kemudian industri sintetis menghasilkan tikar lantai ya, dan juga bisa digunakan bahan bakar. Nah, persebaran pohon karet ini ada di Sumatera ya, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Utara di Tapanuli, di Jawa dari Jawa Barat, Bogor ya tepatnya, Jawa Tengah di Gunung Kidul, di Jawa Timur di Kota Malang juga ada ternyata anak-anak ya. Kemudian di Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ya. Banyak ya anak-anak karet. Nah, lanjut. Sekarang bahan pangan pala. Nah, ini rempah-rempah juga anak-anak ya. Untuk bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu masakan bisa menggunakan pala ya. Nah, untuk manfaat untuk kesehatannya ya, menghilangkan masuk angin, menghilangkan insomnia, menambah nafsu makan, melancarkan pencernaan, menghilangkan muntah, nyeri, meredakan asam lambung dan suara parau. Nah, persebaran pala ini anak-anak ya, rempah pala ini ada di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat dan Papua. Lanjut. Nah, sekarang ada lada. Nah, lada ini juga untuk bahan makanan ya anak-anak ya. Ini kalau sudah warnanya memerah atau menghitam, nah itu berarti sudah siap panen. Ini yang di sini adalah hijau-hijau ya, masih seger ya. Nah, jadi pala ini untuk bahan masakan juga, sama seperti pala. Seperti pala dan lada ya. Nah, manfaat tanaman pala ini ya bagi kesehatan, meredakan hidung tersumbat, ya, mencegah kerusakan sel, menghambat pertumbuhan bakteri, membantu mengobati penyakit lambung, mampu meredakan radang sendi, mengontrol kadar gula darah. Nah, sementara untuk daerah persebaran tanaman lada ya bisa tumbuh subur di daerah Bangka, Lampung, dan Kalimantan Barat. Nah, kemudian ada rotan. Nah, rotan ini tumbuhannya seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi tanaman rotan ini bisa diolah nanti ya menjadi bahan baku mebel, misalnya kursi, meja tamu, rak buku, keranjang, hantaran ya. Seperti ini ya. Kalian pasti tahu ya. Nah, kalau sudah dikeringkan ya, warnanya coklat, nanti bisa diolah oleh pengrajin menjadi ini tadi ya, apa saja. Nah, daerah persebarannya ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Papua, Maluku, dan Sumbawa. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ini ada manfaat teh ya, tanaman teh ya. Bisa dijadikan produk minuman ya. Jadi teh ini berkhasiat ya. Berkhasiatnya apa? Kalau sudah dijadikan minuman bisa mencegah kanker ya, resiko stroke dan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kulit ya. Jadi tanaman teh ini diolah anak-anak ya. Tehnya diolah, nanti bisa dijadikan macam-macam jenis minuman teh ya. Nah, untuk persebarannya ya ada di Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, untuk Jawa Timur sendiri ada di Lawang, di Singosari sana ya. Ada perkebunan teh ya anak-anaknya. Lanjut. Nah, sekarang ada tembakau. Nah, ini anak-anak tembakau ya. Jadi ini tanaman tembakau seperti ini ya. Nanti tanaman ini ya diambil daunnya, ya dikeringkan ya anak-anak. Bahan bakunya buat rokok juga bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk manfaat tembakau sendiri selain untuk dibuat rokok ya, untuk yang lainnya juga ya, mengandung protein anti kanker ya,
insektisida dan merupakan gigitan lintah juga bisa, berarti untuk kesehatan ini ya, untuk obat diabetes, obat HIV, dan obat luka ya. Jadi manfaatnya banyak ya. Untuk daerah persebarannya ada di Jawa Tengah, Madura, Jawa Timur, dan NTB, Nusa Tenggara Barat ini ya, NTB. Nah, anak-anak, itu tadi untuk jenis flora yang terutama bahan pangan ya. Kemudian di bacaan itu ada persebaran SDA fauna. Nah, fauna itu adalah jenis hewan ya anak. Kalau flora itu tumbuhan. Nah, kalau di situ kurang jelas juga gambarnya ya anak-anak di bukumu. Nanti Pak Yoga akan jelaskan sedikit-sedikit ya, hanya beberapa saja yang khas, sisanya kalian bisa lihat di sumber manapun aja ya. Kalau tidak salah ya Pak Yoga, kalau kalian pengen lihat daerah persebaran flora dan fauna bahan tambang, nah kalian cari di atlas kalau tidak salah ya anak. Di atlas itu ada ya, kalau punya atlas, mungkin kakaknya punya atau orang tuamu dulu punya atlas ya, silakan lihat di atlasnya ya. Nah, sekarang persebaran flora fauna. Fauna aja ya ini ya. Nah, fauna ini adalah jenis hewan atau binatang anak-anak. Nah, sementara itu ya untuk persebaran fauna ya terbagi menjadi 3 anak-anak ya. Ada wilayah barat, wilayah timur, ada juga yang tengah atau daerah peralihan. Nah, di sini ada garis-garis ini anak-anak ya. Nah, garis-garis ini adalah yang menjadi pembatasnya. Ada garis Wallace ini ya. Nah, apa itu garis Wallace? Nah, garis Wallace adalah garis yang membatasi Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Ini Pulau Kalimantan yang ini anak-anak ya. Nah, dan Sulawesi. Nah, ini Sulawesi. Nah, ini garisnya. Terus menuju ke selatan ya, ke selatan menuju Bali dan Lombok. Nah, ini Bali anak-anak ya. Ini Bali, ini Lombok. Nah, antaranya itu. Garis Wallace dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris ya. Jadi Pak Wallace ini menemukan ya, teori bahwa yang menjadi perbedaan dari hewan yang ada di Indonesia adalah karena ada ini batasnya ini ya, lautan ini. Garis ini hanya apa? Hanya alat bantu saja ya, seperti itu. Kemudian ada garis Weber. Nah, garis Weber, kalau garis Wallace tadi antara timur dengan tengah, sekarang garis Weber adalah garis yang membentang bagian timur Pulau Sulawesi. Ini Sulawesi, timurnya berarti kanannya, hingga ke Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia. Nah, di sini ya, Tanimbar. Nah, ini adalah pemisah antara wilayah timur dengan tengah atau peralihan ya anak-anak ya. Garis Weber dikemukakan oleh Max Carl Wilhelm Weber. Nah, Pak Weber ya, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman dan Belanda. Oke, sekarang ada garis ini Lydekker ya, Lydekker ya, yang membagi fauna Indonesia dengan cara menentukan garis batas bagian barat ya. Jadi Pak Lydekker ini membagi fauna Indonesia dengan cara menentukan garis batas bagian barat dengan menggunakan garis kontur dan mengikuti kedalaman laut sekitar paparan Sahut dan paparan Sunda. Menurut Pak Lydekker ya, terdapat perbedaan fauna antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Ya, ini barat, sini timur ya. Hal ini disebabkan wilayah barat dan timur terpisahkan oleh perairan yang luas dan dalam, sehingga fauna pada wilayah tersebut berbeda-beda ya, karena jauh. Di sini lautannya sangat luas. Nah, kemudian untuk daerah wilayah timur ini karena lebih dekat dengan benua Australia, jadi hewannya hampir mirip-mirip ya anak-anak ya. Hampir mirip. Mungkin zaman dulu bermigrasi ke Pulau Papua ini ya hewannya ya. Jadi seperti itu masih bisa ya. Oke, sekarang Pak Yoga akan lanjutkan. Nah, secara garis besar pembagian fauna di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu fauna di bagian barat ya,
atau yang disebut fauna asiatis. Di bagian tengah tipe peralihan atau asiatis australis ya. Jadi ini ada dua tipe ya kalau yang di tengah ya, istimewa. Dan bagian timur ya, fauna Australia atau australis ya anak-anak ya. Jadi ada tiga ya, sama seperti penggolongan waktu ya, WIT, WIB dan WITA ya, sama. Ada waktu Indonesia Timur, bagian tengah dan bagian barat. Nah, sama. Jadi pembagian hewannya juga, faunanya juga sama seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang Mbak Aga akan jelaskan fauna bagian barat atau fauna asiatis. Nah, kalau kalian sering ke kebun binatang, ke taman safari, sering akan dijelaskan tentang seperti ini ya. Kita akan bicara hewan sekarang ya. Kira-kira ada hewan apa saja ya di bagian barat atau asiatis? Nah, fauna bagian barat atau asiatis wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil lainnya. Dikatakan fauna tipe Asia karena fauna yang berbeda di bagian barat ini memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terdapat di benua Asia. Nah, berarti sama dengan Malaysia, Singapura, ya, Cina. Berikut akan diuraikan mengenai ciri-ciri setelah contoh fauna yang berada di bagian barat. Nah, ciri-cirinya yang pertama, habitatnya tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua, tidak memiliki kantung. Yang ketiga, hewan mamalia memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Ya. Terdapat berbagai jenis kera, terdapat berbagai jenis reptil, ya, terdapat berbagai jenis ikan air tawar, terdapat hewan atau fauna endemik seperti badak berjula satu, burung merak, ya, jalak Bali, dan orangutan. Terdapat beberapa jenis burung yang berwarna dan memiliki suara merdu seperti burung endang. Nah, ini untuk hewan bagian barat atau asiatis ya. Selain yang Pak Eka sebutkan barusan, ya, ada tapir. Nih, ini tapir. Wajahnya seperti ini ya. Ingat-ingat ya anak-anak. Jadi nanti kalau ke kebun binatang kalian bisa menyebutkan ini hewan apa ya. Tapir ada di Sumatera dan Kalimantan ya. Hidupnya ada di pulau ini ya. Kemudian macan tutul. Nah, ini macan seperti kucing ya anak-anak ya. Terdapat di Jawa, Bali, dan Madura. Nah, kemudian ada burung jalak. Ya, ini burung jalak ya. Gagah sekali. Terdapat di Bali. Ada gajah. Ya, terdapat di Sumatera. Kemudian beruang. Ya, kaya ini ya, karena beruang ya anak-anak ya. Terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini harimau. Nah, ini galak sekali ini ya. Harimau terdapat di Sumatera dan Jawa. Kemudian ada orang utan. Nah, ini orang utan ya. Nah, ini mirip siapa ini, ayo. Terdapat di Sumatera Utara dan Kalimantan. Kemudian badak. Ya, badak bercula satu. Nah, ini culanya anak-anak ya. Terdapat di Sumatera dan Jawa. Nah, semua hewan-hewan itu dilindungi oleh negara anak-anak ya. Karena populasinya semakin berkurang ya. Sekarang fauna bagian timur atau Australia Jenis fauna ini terdapat di bagian timur Indonesia yang terdiri dari Papua dan sekitarnya. Papua atau Irian Jaya. Fauna di bagian timur Indonesia ini memiliki kemiripan dengan fauna Australia karena berdekatan ya anak-anak ya. Sehingga disebut fauna tipe Australia. Berikut akan diuraikan mengenai ciri-ciri serta contoh fauna yang berada di bagian timur. Ya, habitatnya tersebar di Maluku dan Papua. Nah, masih Indonesia ya ini. 2. Hewan mamalia memiliki ukuran tubuh yang kecil. 3. Terdapat berbagai jenis burung dengan warna cerah dan corak yang beragam. Di wilayah ini tidak ditemukan adanya kera. Terdapat banyak binatang berkantung. Keberadaan jenis air ikan tawar terbatas, lebih sedikit.
Ikan tawar ini apa sih anak-anak? Ya, lele, gurami, ya, itu ikan tawar anak-anak ya. Terdapat hewan yang bertanduk. Ini apa saja ya? Nah, untuk burungnya sendiri adalah ada burung cendrawasih di hutan Papua ya anak-anak ya. Ini burung yang bagus sekali ya, ikon dari Indonesia. Bulunya berwarna-warni ya, tidak cuma warna ini saja, banyak. Kamu cari di internet nanti. Kemudian ada burung kasuari ya, sama ada di Papua juga. Ada burung nuri dan kanguru pohon. Nah, ini kanguru, tapi kanguru pohon ya. Terdapat di Papua dan Maluku. Ya, ada kanguru tidak di pohon juga ada ya, tapi tidak banyak. Selain itu ada buaya ya anak-anak ya, tapi sebagian besar buaya di Indonesia banyak, terutama di mana? Kalimantan juga, bagian timur ini ya, Papua juga banyak ya. Kemudian ada kata air. Nah, ini kura-kura ya, ada kura-kura. Ada juga kata pohon ya. Jadi itu semua adalah yang bagian dari timur ya, fauna bagian timur atau Australia. Sekarang fauna bagian tengah atau fauna peralihan ya, berarti campuran antara timur dengan barat ya anak-anak ya. Jenis fauna ini terdapat di wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat ya. Di wilayah ini semua fauna merupakan endemik Indonesia yang tidak terdapat di negara lain. Wah, ini mantap ini berarti ya. Hanya ada di Indonesia, only in Indonesia anak-anak ya. Sehingga disebut sebagai fauna tipe peralihan. Fauna di bagian tengah ini dibatasi oleh garis Wallace, di bagian barat garis Lydekker, di bagian timur ya. Di antara kedua garis ini terdapat garis keseimbangan Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Berikut akan diuraikan mengenai ciri-ciri serta contoh bagian tengah ya, tipe peralihan. Habitatnya tersebar di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan NTT ya, Nusa Tenggara Timur dan Barat. Termasuk hewan endemik karena hanya terdapat di satu wilayah saja. Nah, termasuk hewan yang langka. Nah, ini harus dilindungi berarti. Hewan apa saja? Nah, ada komodo. Komodo ini adalah hewan yang terdapat di NTT, tepatnya di Pulau Komodo. Nah, ini adalah hewan asli Indonesia yang sekarang menjadi hewan termasuk 5 keajaiban dunia yang adanya komodo. Komodo ini hewan yang sangat langka dan dilindungi anak-anaknya. Populasinya tidak lebih dari 1000 ya sepertinya ya, benar-benar dilindungi. Dan di Pulau Komodo ini juga menjadi kawasan wisata ya, baik turis domestik maupun mancanegara ya anak-anak ya. Komodo ya, bukan kodomo. Ada juga anoa yang terdapat di Sulawesi. Burung malio terdapat di Sulawesi dan sebagian kepulauan Maluku. Stababirusa ya, ada di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Tengah. Ada kuskus beruang, hanya terdapat di Sulawesi ya, berarti di pulau yang lainnya nggak ada ini namanya. Nah itu. Nah sekarang setelah belajar tentang fauna ya, sekarang kita akan belajar tentang persebaran sumber daya bahan tambang ya, sumber daya alam terutama bahan tambang. Coba kalian buka halaman 140 ya, di buku paketmu ya. Nah, karena di sini gambarnya agak jelas ya, Pak Yoga akan menjelaskan saja ya sebagian dari sumber daya alam itu ya, kira-kira tempatnya di mana ya, kemudian fungsinya untuk apa ya, seperti itu ya. Kita mulai ya. Nah, di sini ada biji besi ya Nana ya. Nah, ini ya. Ini biji besi. Nah, coba kita cari di mana ada biji besi. Wah, ini di sini ya Nana ya, gambar seperti ini segitiga nih ya. Ada di Cilacap,
Tulungagung, nah ini Pulau Sebuku, ya. Di mana lagi anak-anak? Nah ini Pegunungan Fairbank, ya, Lengkabana, Longkana, ya. Di mana lagi ya? Kalau kalian lihat juga kalian sebutkan ya nanti ya. Nah, biji besi ini adalah bahan baku dari besi anak-anak ya, sebagai konduktor listrik dan panas. Nah, jadi besi-besi yang sering kalian lihat itu sebenarnya awalnya dari biji besi, kemudian diolah jadilah besi yang bermacam-macam. Nah, sekarang minyak bumi, cari minyak bumi. Bagaimana wajahnya minyak bumi? Nah, ini seperti ini ya, kayak rumah ini ya. Banyak sekali ya di sini minyak bumi. Di mana aja ini? Di Pulau Buton ada ya, Kelamanu ada, Sorong ya. Pulau Seram, Pulau Tenggara ya, banyak ya. Tarakan, Mahakam ya, di Sumatera. Di mana ini? Sungai Gerong ya. Kemudian di Pelaju, Kepulauan Natuna. Ya, di Pulau Jawa sendiri ada Majalengka, ada Cepu. Ya, banyak ya anak-anak ya. Nah, seperti yang kalian tahu, minyak bumi ya bisa diolah menjadi bahan bakar yang sangat kita butuhkan, ya manusia butuhkan. Ya, seperti gas LPG ya untuk masak bapak ibumu ya, masak makanan ya. Kemudian bahan bakar pesawat, ya apa nama bahan bakar pesawat anak-anak? Aftur ya. Kemudian bahan bakar diesel ya atau solar, bensin ya dan lain sebagainya ya. Kemudian ada nikel. Mana nikel anak-anak ya? Nah ini nih yang warna pink ini ya. Ada di mana ini? Di Pulau Buton ada ya. Halmahera ada. Kemudian ini Tonasa juga ada ya. Di Donggala juga ada. Wah, Bojonegoro. Mana ini anak? Ini Pangandaran ya. Pangandaran apa Pulau Patuha ini ya. Nah, banyak ya anak-anak ya. Nah, nikel ini digunakan untuk membuat baja anti karat ya. Jadi bahan baku utamanya di baja. Jadi baja itu nanti dilapisi oleh nikel sehingga menjadi anti karat ya, seperti itu anak-anak ya. Dan juga ada fungsi lainnya ya, mungkin untuk baterai ya, baling-baling kapal, dan juga turbin. Tujuannya adalah untuk tidak karat. Ada juga aluminium sekarang ya ini. Di mana ada aluminium? Ini gambarnya seperti apa ini anak? Ini ya. Coba nanti kalian cari ya aluminium ada di kota mana ya. Untuk membersihkan waktu. Jadi aluminium ini digunakan sebagai konduktor listrik dan panas ya, untuk pegangannya solder juga ada ya. Kemudian panci ya pakai aluminium dan lain sebagainya ya. Ada biji timah ya, kemudian biji timah ya. Nah, biji timah ini hasil dari pelapukan batu granit ya. Biasanya digunakan untuk biji timah digunakan untuk pembuatan kaleng ya, pelapis besi ya, seperti itu ya. Di sini biji timah. Ada di sini biji timah anak. Nanti kalian cari sendiri ya. Ada juga di sini ada asbes. Nah, asbes ini ya untuk ini atap rumahmu ini ya. Ada aspal. Nah, aspal ini ada di Pulau Buton ya. Hanya di Pulau Buton sebenarnya aspal. Penghasil aspal. Aspal untuk apa? Pengeras jalan ya, anak-anak ya. Kemudian ada batu gamping ya. Nah, batu gamping ada di sini, batu gamping. Ya, batu gamping ini sama dengan belerang ini anak ya. Jadi awalnya dari belerang ini ya. Kemudian emas perak ya. Emas perak ada di mana ini? Ada emas perak. Emas ini ada di Bontang ya. Terus di Pulau Buton ada emas. Sumbawa ada emas ya.
Ini di mana ini, Cikotok ini anak-anak ya, ada emas. Nah, manfaatnya emas ya untuk perhiasan ya. Intan juga ya, ini intan untuk perhiasan, kalian cari di mana saja ya. Nah, kapur. Nah, kapur ini ya untuk bahan bangunan anak-anak ya, kapur ini. Minyak bumi sudah, perunggu juga bisa digunakan untuk perhiasan ya anak-anak ya. Bauksit. Nah, bauksit ini salah satu biji aluminium. Manfaatnya adalah untuk pembuatan badan pesawat terbang, peralatan dapur, ya kapal dan lain sebagainya ya. Bauksit ada di mana ini? Di Singkawang, Kembatin ya. Kemudian ada batu bara. Nah, mana batu bara? Ini. Wah, ada di mana saja ini anak-anak, yang ada di Berau. Nah, batu bara, terus di Sangkarapi. Nah, banyak ya kalau batu bara ini. Nah, batu bara ini digunakan sebagai bahan dasar pembangkit listrik tenaga uap ya, dan pembangkit listrik tenaga gas ya. Jadi batu bara ini nanti digunakan dalam bentuk briket juga bisa ya, industri baja, industri kertas, dan semen. Nah, ini putihnya apa? Semen ya, putih. Nah, semen Gresik. Nah, ada di Gresik. Nah, ini di Tonasa juga ada semen ya. Pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini anak-anak segitiga. Nah, di Donggala ini ya. Pasir kuarsa ini untuk industri gelas kaca. Jadi kaca gelas itu dari pasir kuarsa ini anak-anak ya. Apalagi anak-anak yang belum? Marmer. Nah, ini dari Tulungagung ya, dan Jogja. Fungsinya marmer ya untuk bahan perabotan seperti meja ya, kalian tahu kan kalau marmer ya, mungkin juga lantai ya, seperti itu. Gas alam. Nah, di mana ada gas alam ini? Nah, gas alam ini untuk membangkit listrik juga bisa ya, gas alam. Grafit. Nah, grafit ini ya ada di Jogja, Flores ya, dan di Pulau Logas. Nah, grafit ini grafit yang ini anak-anak, sorry, grafit ini yang bundar. Oh, ini di mana ini grafit anak-anak? Pak Yoga kok tidak kelihatannya, tapi Pak Yoga akan jelaskan ya. Grafit ini untuk pensil anak-anak ya, bahan bakunya pembuatan pensil, hitam-hitamnya itu anak-anak. Kemudian kalau granit ini untuk bahan dasar bangunan ya, perhiasan atau aksesoris. Nah, mungkin itu aja yang Pak Ega jelaskan ya anak-anak ya. Untuk bentuk-bentuknya ya, kalian bisa lihat di Google ya, boleh ya, atau di buku-buku. Mungkin pengen tahu wajahnya aluminium seperti apa ya, bentuknya, batu bara juga seperti apa, belerang ya, garam ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kalian cari sendiri dan cari tahu yang lainnya juga yang belum Pak Yoga jelaskan ini ya. Oke anak-anak ya, jadi untuk subtema 3 ya, tema 6 subtema 3 ini ya banyak yang dijelaskan ya anak-anak ya. Jadi kalian harus benar-benar mempelajarinya ya. Kalian tambah sendiri wawasannya melalui buku-buku yang sudah kalian punya, boleh dari internet ya, boleh juga dari sumber manapun ya, asalkan kalian harus semangat belajar. Nah, belajar itu ya harus banyak membaca, tidak hanya melihat saja ya. Jadi meskipun ada video YouTube dari Pak Yoga, kalian juga harus sering-sering membaca ya, sering membaca, tidak satu kali membacanya ya, tapi harus berkali-kali sampai kalian bisa menyerap dan mengingat. Ya, jadi seperti itu anak. Ya, mungkin sekian dari Pak Yoga ya.
Semoga bermanfaat video ini part 1 dan part 2 untuk tema 6 ini ya. Tema 6 subtema 3 kalian pelajari di rumah, dan juga kalian harus jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.